Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Hari ini saya kedatangan HP Oppo A18 ya kayaknya, kalau nggak salah ya. Jadi HP ini sudah saya bongkar ya. Saya lepas koper belakang dan baut-bautnya sudah saya pisahkan ya. Di sini saya akan lakukan pergantian LCD ya. Jadi HP ini jatuh ya di bagian bawah, jadi LCD-nya jadi gelap ya. Namun sudah saya cek sebelumnya, karena fix ini ganti LCD ya, jadi LCD-nya tidak bisa tampil lagi. Jadi setelah dilakukan pembongkaran, sini saya sudah menyiapkan LCD barunya. Saya akan coba tes dulu ya sebelum dipasang. Dan di sini HP-nya alhamdulillah hidup ya, LCD barunya hidup. Mudah-mudahan mau tampil ke tampilan menu ya. Kita akan coba tunggu dulu sampai benar-benar ke tampilan menu. Oke, ini menunggunya agak lumayan lama ya. Oke, harus sabar ya. Dan alhamdulillah sudah tampil ke menu ya. Namun kayaknya ini kecerahannya otomatis, jadi nggak terlalu jelas ya. Oke, di sini saya akan coba dulu untuk sentuh-sentuhnya. Dan sini aman ya. Oke, saya coba matikan dulu. Dan kayaknya ini menggunakan tombol kombinasi ya, ini nggak bisa dimatikan kalau nggak pakai tombol kombinasi ya. Oke, di sini langsung saya copot dulu, saya lepas dulu ya untuk konektor baterai dan LCD baru ya. Kemudian lanjut lepas baterainya ya. Dan saat membuka bagian koper ini hati-hati ya, karena disitu ada fleksibel fingerprint di bagian belakangnya, dan disitu ada tulang tutup tengah juga ya. Di situ fingerprintnya ada ditutup di bagian bawah tutup tengah ya. Hati-hati saat membuka, karena kalau terlalu dalam memasukkan alat bantunya nanti malah mengenai fleksibel dan jadi robek ya akhirnya. Oke, di sini lanjut untuk pelepasan LCD lamanya. Di sini LCD-nya sudah tidak bisa digunakan lagi ya, karena sudah saya coba beberapa kali lampunya tetap mati ya. Jadi akhirnya saya infokan ke usernya untuk ganti LCD baru ya. Dan di sini untuk HP ini masih baru ya kayaknya ya. Jadi HP-nya belum pernah di servis sama sekali, segelnya masih utuh ya. Karena sebelumnya sudah saya bongkar, jadi untuk pembongkaran tidak ada videonya ya. Jadi di sini langsung karena sudah terlepas, jadi saya langsung melakukan pergantian LCD ya. Jadi karena video sebelumnya tidak ada, jadi saya langsung lanjut ke pemasangan ya. Oke, langsung lepas dulu LCD lama. Dan biasanya ini agak lumayan lama ya untuk pelepasan ini, apalagi kalau manual seperti ini ya, tanpa bantuan cairan pelunak lem. Jadi agak lumayan lama ya, jadi harus sabar sedikit-sedikit sampai benar-benar terlepas ya. Oke, setelah terlepas LCD barunya, pastikan bagian sisi-sisi frame bersihkan dari sisa-sisa lem LCD yang lama ya. Tidak ada bagian-bagian lem yang masih tersisa dari LCD yang lama. Pastikan benar-benar bersih ya, agar pas pemasangan rapat dan presisi ya. Dan untuk bagian atas ini ada saringan, itu jangan sampai lupa ya. Biasanya itu kalau kita buka itu nempel di itu ya, LCD lama. Jadi di situ karena banyak debu, saya bersihkan dulu untuk bagian dekat kamera itu, sambil dibersihkan juga ya kameranya. Takutnya kameranya nanti malah blur ya, atau gak jelas saat sudah dipasang LCD ya. Oke, di sini untuk bagian saringan itu nempel di LCD lama, jadi saya lepas dulu untuk saringan itu ya. Nah, biasanya itu sering terbawa ya saat pelepasan LCD bawaan itu nempelnya di LCD yang lama ya. Jadi pas dipasang LCD baru itu malah sering lupa ya. Oke, setelah dirapikan dan dibersihkan, itu sudah pas ya. Jadi pasang kembali juga untuk saringan itu. Kemudian setelah itu lanjut ke melepas plastik-plastik yang di LCD lama ya. Rapikan dan sesuaikan dengan LCD dengan frame-nya ya, sebelum dilakukan pengeleman.
Apabila dirasa sudah presisi dan mantap, tinggal lanjut dikasih lem secukupnya ya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, karena apabila terlalu banyak nanti malah lebih menggumpal ya, jadi akhirnya LCD nya nggak rapat ya, LCD nya malah keluar, malah banyak cahaya-cahaya yang tembus ya dari pinggir-pinggirnya. Dan untuk bagian atas itu ada sensor ya, jangan sampai ketutup juga, takutnya ketutup lem nanti nggak berfungsi ya sensornya. Nanti pas kalau sensornya nggak berfungsi, pas nelpon itu layarnya biasanya langsung gelap ya. Jadi sini untuk bagian atas saya tambah lem bending ya, jadi supaya cahaya itu tembus juga. Apabila sudah selesai pengeleman, lanjut ke pemasangan LCD nya ya. Pastikan untuk bagian sisi-sisinya aman ya, tidak ada masalah. Dan apabila sudah dirasa cukup dan plastik-plastiknya dicek juga di bagian kamera sudah aman, belakang LCD juga aman, lanjut ke pemasangan ke frame-nya, kemudian merapikan kembali ya. Jadi biasanya itu ada juga di bagian atas kamera itu ada plastik ya, jadi disitu harus dilepas. Itu bagian plastik penutup yang bagian LCD ya, LCD baru itu ada yang tidak ada ya untuk bagian lapisan plastik itu. Dan kemudian lanjut merapikan, pastikan baterainya tidak tidak kembung ya, tidak juga terlalu bengkok saat penarikan. Di sini karena saya manual jadi ya tarik pelan-pelan ya. Di sini sambil melihat bagian sisi-sisi LCD, pastikan semuanya rapat dan presisi ya. Dan LCD ini sudah cukup rapat ya dan presisi, jadi tinggal langsung dipasang dan dirapikan ya. Kemudian lanjut pasang baut-bautnya. Apabila sudah rapi, ini bautnya lumayan banyak ya, karena mesin atas dan tutup mesin bawah itu terhubung ya, jadi nggak terpisah. Oke, sambil dirapikan, pastikan baut-bautnya utuh semua ya, lengkap, tidak ada yang kurang. Sambil dirapikan dan dicek kembali, mudah-mudahan LCD barunya aman ya. Biasanya ada juga kalau pas dipasang itu LCD nya mati ya, jadi usahakan tidak ada menekan di bagian LCD terlalu kuat ya. Pastikan semua terpasang sempurna. Oke, sambil dicek kembali, apabila tidak ada bagian-bagian yang tertinggal, lanjut ke pengetesan ya. Sini saya coba cas dulu sambil menunggu lem kering ya, jadinya agak lumayan lama. Oke, sedikit-sedikit. Apabila sudah dirasa LCD-nya cukup rapat ya, tidak bisa ditambah bisa ditambah isolasi atau karet ya, tergantung kita ya apa yang kita punya. Misalkan kita ada karet, bisa kita gunakan karet. Dan ini setelah pemasangan LCD, lakukan pengetesan, cek tombol-tombol, kemudian sentuhnya juga, dan jangan lupa juga sensornya ya, takutnya ketutupan. Oke, setelah dirasa pas, lanjut ke pengeleman cover belakangnya ya. Kasih lem secukupnya, jangan terlalu banyak juga ya, jangan terlalu sedikit juga, yang sedang-sedang saja ya, karena saat apabila sudah dikasih lem terlalu sedikit, nanti lemnya kering itu malah itu ya, cepat kering lemnya, nanti malah kayak itu ya, kayak longgar gitu ya ininya cover belakangnya. Di sini sambil ditekan pelan-pelan bagian cover, dan apabila sudah mulai agak-agak kering, sambil dibersihkan sisa-sisa lemnya ya. Oke, di sini setelah dilakukan pemasangan dan alhamdulillah semua cukup presisi. Namun di bagian sebelah sini, sebelah kanan ini agak renggang sedikit ya. Nanti di situ saya tambah isolasi ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan.
Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.